Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Rabu 8 November 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama, puluhan warga mendatangi kantor desa Seibaru, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang akibat jalan di desa mereka belum mendapat perbaikan. Dengan membawa poster, puluhan warga Dusun 4 Desa Seibaru, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang meminta kepala desa memberi izin dinas kepada PUPR Deli Serdang untuk memperbaiki jalan di dusun mereka. Dalam aksi yang didominasi kaum ibu-ibu tersebut, selain membawa poster, warga juga membawa panci dan wajan sebagai tanda jika yang melakukan aksi demo adalah kaum ibu. Warga meminta kepada Kepala Desa Seibaru Suryaman untuk menandatangani surat kerja dinas PUPR Deli Serdang yang mau memperbaiki jalan di desa tersebut. Tina, salah seorang warga yang ikut dalam aksi, mengatakan aksi yang menolak perbaikan jalan di Dusun 4 dikatakan jalan tersebut sudah puluhan tahun tak tersentuh pembangunan dari pemerintah. Namun saat akan dilakukan perbaikan jalan, Kepala Desa Seibaru malah menolak tanpa memberikan kejelasan kepada masyarakat. Dia kepala desa kami kan? Nah, jadi kami mau minta tanda tangan kepada siapa? Kalau kepada kepala desa. Alat berat itu untuk apa, Kak? Untuk menyorot jalan. Kemudian? Ya untuk diperbagusi lah jalan. Udah berapa lama jalan rusak? Oh, udah lama. Sebelumnya udah pernah dikomunikasikan sama kepala desa? Udah berkali-kali. Tanggapan kepala desa? Kampung kami ini kampung yang tertinggal atau memang yang ditinggal? Setelah menyampaikan orasinya, warga membubarkan diri dan berjanji kalau dalam 1 pekan tak ada pengerjaan jalan tersebut, warga akan kembali melakukan aksi demo dengan melibatkan semua warga. Masyarakat Labuhan Batu Utara mengeluhkan kondisi jalan rusak dan berlumpur. Masyarakat meminta dan berharap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung dan melihat kondisi jalan rusak ini. Meskipun pembangunan peningkatan badan jalan menuju desa mereka sedang dalam proses pengerjaan, namun masyarakat mengeluhkan kondisi akses jalan rusak dan berlumpur di desa mereka. Kondisi jalan tersebut di saat musim hujan justru semakin sulit dilalui semua jenis kendaraan dibandingkan masa pra-pembangunan peningkatan badan jalan dari Tanjung Pasir menuju Teluk Benje, yang melintasi 4 kecamatan yaitu Kuala Hulu, Kuala Selatan, Kuala Ledong, dan Kuala Hilir yang memakai biaya dari APBD mencapai puluhan miliar rupiah. Melihat kondisi ini menyebabkan sejumlah warga desa Teluk Binje, Kecamatan Kuala Hilir melakukan protes dengan membawa sejumlah spanduk, meminta Presiden Joko Widodo segera datang lagi untuk kedua kalinya ke Labura. Hal ini dikarenakan dugaan kurang profesionalnya konsultan maupun dinas PU setempat dalam merencanakan bestik dan proses tahapan pengerjaan proyek yang berdampak makin terpuruknya perekonomian rakyat di daerah tersebut. Salah seorang warga Timur Nainggolan mengeluhkan kondisi badan jalan rusak akibat penimbunan material tanah kuning. Di saat hujan turun, jalan tanah tersebut bagaikan kubangan dan lumpur tebal, sehingga tidak dapat dilintasi semua jenis kendaraan, mengakibatkan merosotnya perekonomian masyarakat. Selama 3 tahun kami sudah mengalami seperti ini. Dulunya kami di sana cuma pare alam yang rusak. Sekarang berdasarkan tanah yang nggak cocok untuk tanah timbun. Beginilah keadaannya kami, Pak, ini. Ini kalau sempat hujan, ini air ini mengalir ini di tengah jalan ini. Percis seperti Sungai Kualu. Diperbaiki, tapi saya pikir nggak pas ini masalah. Ini material orang ini yang dimasukkan nggak pas. Jadi nggak logika kalau cara pembangunan ini. Kalau juga material tanah ini yang dipakaikan di sini, Pak. Pemirsa, puluhan orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah seluas 13 hektar meminta keadilan di Jalan Gaperta, Medan kemarin. Laporan polisi diduga tidak berjalan, ahli waris meminta Jokowi berantas mafia tanah di Sumatera Utara.
Puluhan ahli waris meminta keadilan dengan membawa berbagai poster bertuliskan "Jangan rampas hak kami dan tangkap mafia tanah". Selain itu, kedatangan massa yang mengaku sebagai ahli waris tersebut juga memasang pelang nama bertuliskan "Tanah ini milik ahli almarhum Waris Harjo". Massa juga menunjukkan sebuah surat kartu tanda penduduk pendaftaran tanah serta meminta agar lahan tersebut yang diduduki oleh PT Nusland agar dikembalikan kepada ahli waris. Pada tahun 1959, lahan seluas 13 hektar ini sempat dipinjam pakai oleh Kodam 1 Bukit Barisan. Dan pada tahun 1963, lahan tersebut dikembalikan kepada petani lengkap dengan dokumen resmi. Ahli waris bernama Agus Salim mengatakan tidak mendapat solusi dari Polda Sumatera Utara sehingga pihaknya meminta keadilan kepada Jokowi untuk memberantas mafia tanah di Sumatera Utara. Pihak kami datang bilang bahwasannya ini tanah milik ahli waris almarhum Harjobi. Kami laporkan Dumas kami ke Polda, kami sudah laporkan ke Polda, tapi surat kami nggak jalan. Malah kami dituduh membuat surat palsu. Sementara surat kami asli. Sudah pasti ini ada banyak, Sumatera Utara ini banyak mafia tanah. Jadi kami mohon juga kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memberantas semua mafia tanah yang ada di Sumatera Utara. Pemasangan pelang nama tersebut sempat diwarnai perdebatan antara pengawas lahan dengan ahli waris. Pengawas lahan dari PT Nusland mengaku keberatan dengan dipasangnya pelang nama tersebut. Sementara itu, akibat rebutan dan menyerobot lahan seluas 23 hektar di Bagandele Belawan, dua kelompok warga adu mulut dengan masa bayaran salah satu perusahaan yang diduga di backup oknum TNI pagi tadi. Puluhan warga yang menghadang terhadap masa bayaran dari salah satu perusahaan akan merebut lahan warga di kawasan Jalan Raya Pelabuhan Lorong Sawita, lingkungan 14, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan. Selain menghentikan aktivitas para pekerja yang merupakan orang suruhan perusahaan yang diduga di backup oknum TNI dengan menggunakan pakaian preman dan masker sebagai penggerak masa bayaran. Perselisihan tersebut akibat menyerobot tanah milik warga seluas 23 hektar tanpa memiliki bukti surat yang sempat adu mulut dengan warga tanpa ada pengawalan petugas kepolisian. Petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan terkesan lambat dalam menangani kasus penyerobotan lahan atau mafia tanah yang kian marak terjadi. Polres Mandailing Natal menemukan 5 hektar ladang ganja siap panen di perbukitan Manggompang, Kecamatan Panyabungan Timur. Penemuan ladang ganja ini langsung dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar. Puluhan personil Polres Mandailing Natal mencabuti batang pohon ganja yang ditemukan di lereng perbukitan Mangompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Batang pohon ganja yang ditemukan petugas sebanyak 5 hektar tersebut rata-rata berusia 6 bulan atau sudah siap panen. Sebanyak 50 batang pohon ganja yang dicabuti petugas dikumpulkan kemudian dibakar menggunakan bensin. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Akbar Sidik mengatakan penemuan ladang ganja ini merupakan tindak lanjut dari banyaknya kasus penangkapan tersangka narkotika golongan 1. Jenis ganja kering yang berasal dari Kecamatan Panyabungan Timur sehingga dilakukan penyidikan menelusuri perbukitan di Kecamatan Panyabungan Timur. Namun di lokasi penemuan ini petugas tidak menemukan pemilik ladang ganja yang diduga mereka mengetahui kedatangan petugas. Natal berhasil memusnahkan sebanyak kurang lebih 50.000 batang dan dengan berat kurang lebih 15 ton ganja yang siap panen yang berusia kira-kira 5-6 bulan dan tinggi tanaman setinggi kurang lebihnya 2 meter. Jadi ini suatu bentuk komitmen dari Polres Mandailing Natal untuk terus melakukan pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Petugas unit reskrim Polsek Percut Setuan meringkus seorang pelaku pembakaran terhadap pria bernama Denny Rangkuti beberapa waktu lalu di kawasan Jalan Pipit 7 Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Inilah kondisi korban Denny Rangkuti setelah menerima kekerasan dengan dibakar oleh salah seorang temannya di kawasan Jalan Pipit 7 Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Setuan.
Hal itu terjadi setelah korban dituduh mencuri handphone milik salah seorang pelaku bernama Ernest Nababan. Setelah keduanya cekcok, lalu seorang pelaku lainnya yakni Sumardi Sinamo memprovokasi Ernest Nababan untuk menyiramkan bensin dan membakar tubuh korban. Pasca terjadinya, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga dan mengalami luka bakar sebesar 80% di sekujur tubuhnya. Selang beberapa hari, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar tersebut. Wakapolsek Percut Setuan AKP Masagus Dwi Zailani menyebut pelaku Sumardi Sumarsono ini sempat akan berupaya kabur dan melawan petugas saat akan diamankan. Tak ingin buruannya kabur, petugas sontak memberi tindakan tegas dan terukur kepada pelaku. Korban atas nama inisial DP itu dituduh mencuri handphone. Kemudian di TKP pelaku SS menyuruh atau minta pelaku si EN ini untuk melakukan pembakaran dengan menggunakan bahan bakar yang sebelumnya sudah dibeli oleh si SS atau L ini. Saat ini polisi sedang memburu pelaku lainnya yakni Ernest Nababan yang telah masuk dalam daftar pencarian orang untuk segera menyerahkan diri. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, KPU Kota Medan mulai menyiapkan secara bertahap logistik pemilu 2024. Logistik pemilu 2024 yang telah masuk ke gudang KPU diantaranya bilik suara, segel, dan juga tinta. Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan pemilu 2024, KPU Kota Medan sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan proses tahapan penyelenggaraan pemilu di Kota Medan berkewajiban untuk mempersiapkan dan mensukseskan pelaksanaan pemilu tersebut, salah satunya menyediakan logistik pemilu. KPU Kota Medan mulai mendatangkan logistik pemilu 2024 secara bertahap. Adapun logistik yang telah masuk ke gudang diantaranya bilik suara, segel, dan juga tinta. Seluruh logistik pemilu 2024 akan disimpan di gudang seluas 5.400 meter. Para pekerja mulai memisahkan dan membungkus dengan plastik satu persatu bilik suara agar tidak rusak. Terlihat juga logistik pemilu 2024 lainnya seperti logistik segel masih belum dibuka dan bersegel asli. Petugas juga memeriksa kondisi tinta yang telah masuk ke gudang memastikan kembali botol tinta tidak bocor. Logistik pemilu 2024 merupakan perlengkapan pemungutan suara diantaranya yang meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik, segel, dan alat untuk mencoblos pilihan, formulir untuk berita acara, dan lain-lainnya. Keseluruhan logistik harus sudah diterima penyelenggara pemungutan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Komisioner KPU Kota Medan Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Saud Haurnas Sagala mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pemilu 2024 di Kota Medan, 6.933 tempat pemungutan suara logistik datang secara bertahap. Untuk bilik suara, kita sudah sampai ada jumlahnya 27.732 bilik. Dan untuk segel kita sudah menerima ada totalnya 665.955, itu tepatnya kemarin pada tanggal 4 November 2023. Dan khusus untuk tinta yang saat ini kita baru menerima 13.876. Mungkin itu kalau total untuk logistik yang masuk yang ada di gudang kita di Mamar. Gudang logistik KPU Kota Medan untuk penyelenggaraan pemilu 2024 telah beroperasi pada bulan November 2023. Aktivitas gudang logistik akan meningkat pada Januari 2024 mendatang. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga melakukan monitoring terhadap sejumlah alat peraga sosialisasi milik para caleg partai peserta pemilu 2024 yang dinilai menyalahi aturan PKPU nomor 15 dan nomor 20 tahun 2023.
Dari monitoring alat peraga sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kota Sibolga, di beberapa lokasi di Kota Sibolga ternyata masih banyak ditemukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya terdapatnya bahasa ajakan dan dukungan yang tercantum dalam spanduk maupun baliho milik para caleg. Anggota Bawaslu Kota Sibolga, Sio Bangun Marganda Sinaga mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring terhadap alat peraga sosialisasi karena seluruh pimpinan partai di Sibolga maupun Pemko Sibolga sudah menandatangani nota kesepahaman terkait penertiban APS yang melanggar aturan tindak lanjut monitoring tersebut. Bawaslu Kota Sibolga hanya memberi himbauan kepada para simpatisan calon legislatif yang telah memasang spanduk maupun baliho agar untuk sementara menertibkan sendiri hingga batas tanggal 9 November mendatang dan nantinya dapat kembali memasangnya sesuai jadwal pelaksanaan kampanye. Bawaslu Kota Sibolga bersama Pemko Sibolga akan menertibkan APS yang melanggar aturan secara langsung. Kegiatan kita adalah untuk melakukan monitoring terhadap bagaimana Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa melakukan pendataan terhadap APS dan APK yang menyalahi peraturan perundang-undangan sesuai dengan PKPU 20 tahun 2003 tentang perubahan PKP 15 tahun 2003 tentang kampanye. Masih ada beberapa alat APS itu alat peraga kampanye yang menyalahi. Nah, kita mencoba untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada saat kita melakukan monitoring di lapangan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Mandailing Natal mengakibatkan sungai Aik Mata dan irigasi meluap ke pemukiman warga di 4 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal. Banjir luapan sungai Aik Mata dan irigasi setinggi lutut hingga 1 meter ini merendam permukiman warga dan fasilitas umum di bantaran sungai. Banjir yang membawa material kayu dan sampah ini mulai dari Kelurahan Pasar Hilir, Desa Panyabungan Jai, Tongajulu, dan Desa Hutagodang Lubis. Selain meredam rumah banjir juga meredam fasilitas umum seperti masjid. Banjir luapan ini juga mengancam sejumlah rumah warga yang berada di pinggiran sungai. Luapan sungai Aik Mata terjadi sejak sore menjelang malam setelah hujan deras yang mengguyur di wilayah hulu Sungai Mata, sehingga aliran sungai Aik Mata tidak bisa menampung air hujan. Saat ini kondisi banjir di pemukiman dan masjid sudah mulai surut. Sebagian warga mulai membersihkan material kayu dan sampah dari dalam rumah dan masjid, namun masyarakat masih waspada adanya banjir luapan susulan. Itu ketinggian air biasanya mau berapa meter itu, Bang? Biasanya mau hampir masuk ke rumah itu kayak gini dah, Bang. Masuk ke rumah, Bang, ya? Iya. Jadi air ini dari mana ini, Bang, datang ini, Bang? Dari sana, Bang, dari Aik Mata Julu namanya itu, Bang. Aik Mata Julu. Iya. Jadi apa harapan kita kepada pemerintah ini, Bang? Harapannya sama pemerintah dilihatlah ini, Pak, ditanggulangilah ini paritnya ini, Pak. Supaya nggak banjir lagi di Iya, sini, Bang, ya? dikeruk itu paritnya. Masyarakat dihimbau agar tetap meningkatkan kewaspadaan terutama bagi warga yang bermukim di pinggiran sungai Aik Mata karena saat ini cuaca masih mendung. Pemirsa, informasi lainnya datang dari pembukaan turnamen bola voli indoor antar pelajar SMA SMK sederajat se-Kabupaten Langkat yang diikuti 40 tim putra-putri dari berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Langkat yang berlangsung di gelanggang olahraga Gor Stabat kemarin. Turnamen yang digelar selama seminggu dimulai dari 7 hingga 13 November 2023 ini bertujuan mendapatkan bibit-bibit atlet muda berbakat dari cabang olahraga bola voli usia remaja yang ada di Kabupaten Langkat. Ketua Panitia Ahmad Fian mengatakan para peserta turnamen bola voli indoor merupakan perwakilan sekolah yang ada di Kabupaten Langkat sebanyak 32 tim putra dan 8 tim putri dengan pertandingan kompetisi penuh. Ketum Pengcap PBFSI Langkat Agus Safi mengatakan pelaksanaan turnamen bertujuan selain mencari atlet berprestasi juga para pelajar dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat dan menghindari kenakalan remaja serta bahaya narkoba. Dikatakan turnamen yang memperebutkan piala bergilir dari Dinas Pendidikan Langkat yang diikuti 40 sekolah se-Kabupaten Langkat berasal dari sekolah SMA
Sekolah SMA Binjai, Pangkalan Susu, Padang Tualang, Tanjung Pura, Stabat, Canggang, Bahorok, Gebang, dan SMA Kabupaten Langkat lainnya. PLT Bupati Langkat Haji Syah Afandin membuka secara resmi turnamen bola voli antar pelajar yang sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang sangat positif ini. Turnamen berlangsung dalam bentuk nyata, pembinaan sekaligus upaya mencari atlet muda berprestasi yang diharapkan dapat menghidupkan kembali gairah olahraga khususnya cabang bola voli yang sempat berkibar pada era 80 hingga 90-an yang dikenal gudangnya atlet muda berbakat dan berprestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Langkat. Tentunya ini satu hal yang sangat positif dan kita sebagai pemerintah Kabupaten Langkat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena memang potensi olahragawan yang ada di Kabupaten Langkat ini cukup besar, apalagi anak mudanya, dan harapan kita dari lewat turnamen ini nanti akan lahir para atlet-atlet bola voli yang nantinya tentu bisa berbicara di tingkat yang lebih tinggi lagi, baik provinsi maupun nasional, dan saya meminta nanti kepada elemen masyarakat atau panitia yang melaksanakan ini untuk agar ini dijadikan agenda untuk dilaksanakan setiap tahun. Kepala Cabang Dinas Kacapdis Pendidikan Langkat Binjai Haji Saiful Bahri menyampaikan terima kasih atas apresiasi PLT Bupati Langkat Haji Syah Afandin yang mendukung terlaksananya turnamen bola voli antar pelajar tingkat SMA SMK se-Kabupaten Langkat. Sebagai bentuk aktivitas dalam rangka melaksanakan potensi bakat dan minat anak-anak anak-anak terutama tahun pelajaran 2023. Kegiatan ini selain dapat membina pelajar dari usia remaja juga menghindarkan para pelajar dari semua jenis perbuatan yang tidak bermanfaat yang dapat mencoreng nama dunia pendidikan. Turnamen bola voli tingkat SMA, SMK, dan sederajat ini tentu bertujuan mencari calon-calon atlet-atlet khususnya dari Kabupaten Langkat ini untuk dapat berprestasi ya di tingkat baik itu di tingkat lokal Kabupaten Langkat dan tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Harapan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan turnamen ini lebih banyak lagi atlet-atlet muda yang berminat untuk melakukan pertandingan-pertandingan supaya bisa meningkatkan kualitas. Pada pertandingan pembukaan kemarin berhadapan antara SMA Negeri 1 Binjai melawan SMK Padang Tualang serta Man 3 Langkat yang berhadapan SMK Dharma Patra Pangkalan Susu. Diharapkan para peserta turnamen bola voli antar pelajar ini tetap memegang prinsip sportivitas dalam setiap pertandingan. Para peserta dapat mengembangkan pola teknik permainan secara benar dan menjaga kekompakan tim juga disiplin tinggi sehingga nantinya kemenangan dapat diraih dan tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan berkomitmen siap menang dan juga siap kalah. Sementara itu putra daerah asal Langkat Sumatera Utara sekaligus anggota DPR RI Profesor Johar Arifin sangat antusias dan menyambut baik terlaksananya turnamen bola voli antar pelajar se-Kabupaten Langkat. Johar Arifin di sela-sela pembukaan turnamen bola voli antar pelajar se-Kabupaten Langkat sebelumnya menggelar beberapa turnamen cabang olahraga, di antaranya pertandingan tarkam, tenis meja, pertandingan cabang atletik, turnamen sepak bola U12 sampai dengan U16, senam massal dan lain-lainnya yang merupakan program yang diambil dari Kementerian Pendidikan Olahraga Kemenpora yang dibawa ke Kabupaten Langkat dan kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Menurut Johar Arifin ada program yang diambil untuk kesejahteraan beasiswa dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dikatakan seluruh beasiswa nantinya akan diambil sebanyak 25.000 per tahunnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Di kalangan mahasiswa program yang akan diterapkan yakni beasiswa selama 8 semester dan ditambah biaya hidup seluruh kalangan. Sementara di kalangan pelajar akan diberikan pendidikan secara gratis biaya sekolah hingga tamat sekolah. Oleh karena itu Profesor Johar Arifin sangat mendukung terlaksananya kegiatan olahraga, khususnya pertandingan bola voli yang digelar Dinas Pendidikan Langkat Binjai. Diharapkan para atlet agar bersungguh-sungguh untuk mencapai prestasi. Semakin banyak pertandingan, semakin banyak persahabatan serta manfaatkan pertandingan secara sportivitas yang tinggi. Dengan terselenggaranya event pertandingan di beberapa cabang olahraga agar mendapatkan atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional dan membawa harum nama Sumatera Utara.
Saya gembira sekali ya, ini hari ada kegiatan pembukaan poli antar sekolah ya, seluruh Langkat. Ini sangat menggembirakan, ini hal sesuatu yang membawa semangat mereka untuk berlatih, untuk jadi atlet yang benar. Dan tadi saya titip mereka, makin banyak bertanding, makin banyak sahabat. Jadi olahraga warisannya adalah persahabatan. Oleh karena itu manfaatkan pertemuan pertandingan hari ini dengan bertambahnya sahabat-sahabat. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.